Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Onedox. Nah, di video kali ini gue bakal bahas motor lagi nih. Kalau di video sebelumnya gue bahas motor modern ya, kayak misalnya Aerox gitu. Nah, melainkan di sini gue bakal bahas motor klasik, yaitu Vespa. Nah, tapi di sini gue bukan bahas tentang part modifan dari motor ini ya, melainkan kelebihan dan kekurangan ketika kalian pengen bermain motor klasik. So, penasaran videonya kayak gimana? Langsung aja kita mulai. Vespa PS Strada AOM tahun 1990. Warna dasar motor ini adalah hitam, lalu di-repaint jadi biru. Dan motor ini sebenarnya udah tangan kelima. Ini tadinya motor rongsok bisa dibilang. Semua berubah sampai owner yang sekarang. Ambil dari rumah mbah, direstorasi, terus total body dan mesin semuanya diganti. Which is bisa dibilang udah kayak orang sekarat yang tinggal nunggu ajal aja sih ini motor. Terus motor ini direstorasi selama 9 bulan. Kenapa 9 bulan? Karena ya namanya juga motor tua, nyari spare partnya susah dan mahal. Dan ya namanya masih pelajar, nyari duitnya juga ribet pak. Ini motor direstorasi bukan di bengkel, melainkan di ownernya sendiri. Total biaya restorasi sendiri mencapai 15 juta. Sudah sama bayar pajak, ganti warna, dan balik nama BPKB. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau main motor klasik nih, udah pasti ada resiko-resiko yang bakal kalian hadepin gitu ya. Nah, mulai dari kekurangan ada juga, tapi kelebihannya. Nah, jadi kita mulai dari kekurangannya dulu nih. Nah, dari kekurangan yang pertama, namanya motor Vespa yang jadul biasanya udah identik banget sama yang namanya mogok. Biasanya penyebab utamanya tuh dari busi bro. Kenapa dari busi? Karena kalau misalnya Vespa oli sampingnya terlalu banyak, dampaknya busi menjadi basah dan pada akhirnya bakal modar motornya alias mati gitu ya. Nah, terus selain busi bisa juga dari karburator karena spuyernya mampet. Ya, jadi penyebab utamanya itu dari busi ataupun karburator. Bisa dibilang ini mogok biasa dan bisa kita atasin sendiri di jalan. Syukur-syukur penyebab mogoknya tuh dari busi atau karburator, bukan dari mesin. Karena kalau dari mesin ya udah wassalam lah ya. Oke, yang kedua, yaitu tali kopling dari motor ini sering banget putus ya. Penyebabnya sih wajar lah ya, karena tali dan sering dipakai gitu. Nah, maka dari itu, kalian harus prepare bawa cadangan tali kopling dan busi, biar kalau tiba-tiba trouble, kalian bisa ganti gitu. Nah, maka dari itu namanya Vespa harus selalu sedia kunci-kunci dan harus bisa mengatasi kalau lagi trouble. Oke, yang ketiga, yaitu ini sebagai motor harian bisa dibilang boros banget. Tapi ini relatif sih sebenarnya, karena buat motor ini mesinnya udah di tune up dan dalam sehari misalnya lu ngisi 20.000 aja gitu ya. Terus lu pakai pergi kemana-mana udah pasti habis, misalnya kepake buat nongkrong, terus misalnya ke warung, ya udahlah habis gitu pokoknya. Dan dengan kelas Vespa ini bisa dibilang boros gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihannya nih. Nah, kebalikan dari poin yang pertama di kekurangan ya. Kelebihan yang pertama, kalian nggak perlu takut mogok. Kebalikan dari kekurangan yang pertama. Karena kenapa? Karena dari dulu, dari zaman buyut sampai sekarang, setiap yang bervespa menganut satu Vespa sejuta saudara. Which is ketika lu mogok di pinggir jalan, itu pasti selalu ada yang bantuin. Gak cuma yang pakai Vespa kok yang bantuin, tapi berbagai macam orang bakal bantuin. Tenang aja pokoknya. Oke, yang kedua, karena kalian mainnya motor klasik, kalau misalnya kalian ngerawat dan ngejaga motor kalian dengan baik, itu bakal jadi pusat perhatian di jalanan. Oke, jadi selain jadi pusat perhatian, biasanya banyak yang suka nawar Vespa lu, terlebih lagi kalau misalnya lu ngerawat dan motor lu rapih gitu ya. Oke, yang ketiga, yaitu kalian bakal banyak saudaranya ya di jalan, dan bisa dibilang ini nih yang gue suka dari user motor klasik, yaitu bisa dibilang anti kecot sih, nggak kayak motor-motor. Yang ketiga, lu main Vespa banyak saudaranya, nggak kayak motor lain banyak kecotnya gitu bro. Yang keempat, bisa jadi bahan investasi. Ini motornya punya kelasnya sendiri gitu ya. Nah, namanya barang antik, apalagi dirawat bakal punya nilai lebih dan harganya bisa naik terus. Oke, pertanyaannya, kira-kira worth it gak sih buat beli motor kayak gini? Nah, itu dia.
Oke, jadi kalau misalnya dari gue ya, kalau misalnya kalian itu orangnya yang nggak mau ribet, mau nyari yang nyaman, terus juga ya mau yang simpel-simpel aja ya, jangan main motor klasik. Karena motor klasik resikonya tuh ya udah banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya selera tersendiri gitu ya, misalnya kayak user-user yang di motor klasik, terus juga kalian kira-kira mau dapet apa ya experience lebih, nah baru gas beli gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang worth it, ya itu tergantung sudut pandang kalian sendiri sih. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa kalau misalnya kalian tertarik sama videonya, silahkan share dan semoga bermanfaat buat kalian. I'm Monadox, thanks for watching, see you on the next video.